Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini Afni akan menjelaskan pengertian filsafat Islam. Kita mulai dari pengertian filsafat dulu ya. Nah, filsafat secara etimologi, pengertian secara bahasa. Jadi filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu philein atau philos dan sophia. Arti kata philein atau philos itu cinta, ya. Kalau dimaknai secara luas artinya itu hasrat, ya, hasrat keingintahuan seseorang terhadap suatu kebijaksanaan, terhadap suatu kebenaran atau pengetahuan. Sedangkan kalau sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi secara sederhana, filsafat secara etimologi itu adalah mencintai kebijaksanaan, the love wisdom. Oke, kalau Islam sendiri dasar masdarnya yaitu aslama yuslimu islaman gitu ya, tunduk patuh. Kalau secara pengertian yang kita lebih pahami, Islam itu adalah suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama monoteis ya. Jadi secara terminologi, filsafat itu adalah kontemplasi atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman, atau illumination and understanding. Nah, sebuah visi untuk mengenai keseluruhan. Itu menurut oleh filsuf muslim yaitu Al-Kindi. Jadi dulu sejarahnya filsafat Islam ini berasal dari filsafat Yunani. Tapi bukan berarti filsafat Islam itu filsafat Yunani, berbeda. Karena filsafat Islam mempunyai karakteristiknya tersendiri. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana ciri-cirinya. Selanjutnya dulu saya akan jelaskan pengertian filsafat Islam secara keseluruhannya. Definisi filsafat Islam itu adalah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta memaparkan secara luas tentang teori, yaitu ontologi, menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, dan kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dan akal, antara akidah dan dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Jadi filsafat Islam ini tidak hanya berbicara tentang rasionalitas saja, tapi bagaimana para filsuf muslim zaman dulu itu memodifikasi lah ya pengetahuan dari Yunani ya, setelah terjadinya penaklukan ekspansi yang pas berdampingan dengan Yunani saat itu, Yunani, Persia, dan Spanyol kesananya itu, sehingga terjadilah asimilasi ya, pencampuran budaya kultural dari Yunani. Nah, kemudian ilmu itu dibawa oleh Islam, di mana semua buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab waktu itu. Nah, sehingga filsafat yang muncul yang kita pelajari hari ini adalah filsafat Islam. Itu filsafat yang dimana telah dimodifikasi, yang lebih banyak membahas tentang tidak hanya tentang rasional, tapi bersandar terhadap sesuatu yang ada dalam ajaran Islam. Jadi mengharmonisasikan ya. Jadi adanya pengharmonisasian antara filsafat dengan Islam itu ya. Jadi begitulah secara sederhananya. Baik teman-teman, jadi filsafat Islam itu bukan filsafat Yunani. Jadi filsafat Islam ini mempunyai karakteristik tersendiri. Oke, yang pertama, bahwa para filsuf muslim itu memiliki pangkal ya, pokok pangkal yang sama, yaitu kembali kepada kebenaran dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam. Kedua, para filsuf muslim ini meyakini bahwa filsafat Islam itu adalah kelanjutan atau memiliki benang merah dengan filsafat Yunani, yaitu tujuannya sama-sama memelihara tradisi kebijaksanaan. Dan yang ketiga, bahwa filsafat Islam itu bermaksud untuk menjadi suatu kebijaksanaan atau hikmah, nama-nama yang disebutkan dalam filsafat Islam. Jadi ada falsafah, ada hikmah, ada juga yang mengatakan filsafat Arab dan lain sebagainya. Baik, demikian sesi sharing yang pemaparan yang bisa kami jelaskan, yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.